Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi al-tuqa wal ghafa amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, para sahabatnya. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir di masjid ini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaanlah seorang muslim akan dimudahkan dalam setiap urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam segala urusannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik dan mulia ini khatib akan menyampaikan materi khutbahnya dengan judul Six Steps of Being Out of Difficulties. Artinya 6 langkah, 6 step keluar dari kesulitan. Jika kita bertanya kepada kuping, siapa Tuhan kita? Pasti jawabannya adalah Allah. Namun jika kita diberikan kesulitan atau masalah yang berat, apakah Tuhan kita masih Allah? Jawabannya adalah maybe yes, maybe no. Tuhan kita pasti banyak. Ada bank, ada koperasi, ada bos, ada saudara yang hadir, dan lain-lain sebagainya. Jika kita sepakati atau yakin bahwa alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Allah, maka segala sesuatunya akan enteng jika kita melangkahkan kakinya dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan firman Allah yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam segala urusannya. Tapi dalam prakteknya, mengapa kita masih kurang percaya padanya? Mengapa kita masih meragukannya? Mengapa kita masih memungkirnya? Bahkan kita ada yang gak yakin akan kebesaran Allah, bahwa semua yang ada dalam kehidupan ini adalah ciptaan Allah, bukan yang lain.
yang menerangkan tentang jagat raya adalah ciptaannya, bukan ciptaan manusia. Surat As-Sajdah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min wali wala syafi'. Afala tadhakkarun. Artinya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy-Nya. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia. Maka kamu tidak memperhatikannya? Jika kita melangkahkan kakinya sejalan-jalannya tanpa berjalan ke Allah dulu, berarti itu disebut ilmu lama, gaya lama, old method. Mari saya ajak kepada hadirin yang ada di sini untuk belajar dengan ilmu yang baru yang tercantum dalam Quran surat Maryam ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala li abihi ya bani lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Artinya, ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun. Maksud ayat di atas, mengapa kita minta bantuan selain Allah? Ada yang minta bantuan ke dukun, paranormal, orang pintar. Jika ingin jualannya laris, naik pangkat, ingin jadi dewan, bahkan termasuk pemikat wanita. Kita juga tidak menutup mata, ada juga orang melakukan suap menyuap dalam memudahkan urusannya, bisnisnya. Padahal mereka tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun jika ada yang berhasil, itu karena ada campur tangan Allah dalam bentuk ridho dan rahmatnya. Dari dahulu sampai sekarang, perilaku kita jika mendapatkan masalah, baik masalah kecil atau masalah besar, ujung-ujungnya lari ke manusia, orang pintar, atau bahkan konyolnya lagi kita minta bantuan sama benda-benda keramat. Saat ini jagat maya dihebohkan dengan ramainya dunia perdukunan, sebuah fenomena jamak di negeri Indonesia ini. Sungguh miris, negeri yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam ini seringkali masih mempercayai dukun, peramal, atau orang pintar. Meminta perlindungan kepada mereka, mengenakan jimat, dan menggantungkan nasib kepada kejadian serta fenomena yang terjadi baik di langit maupun di bumi. Padahal Nabi kita Subhanahu wa ta'ala, hamba adalah yang paling takut terhadap Rabb-Nya, hamba yang selalu menggantungkan dirinya, menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau jauh dari kesyirikan, sama sekali tidak pernah meminta pertolongan dan perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Artinya, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, setelah mengetahui bahwa isti'adzah, perlindungan pada Allah, merupakan salah satu bentuk ibadah, maka kita dilarang untuk meminta kepada selain Allah Ta'ala, baik itu jin, dukun, atau orang pintar, tukang sihir, atau yang semisal dengannya.
Kita juga dilarang berlindung dari malapetaka atau mara bahaya dengan melafalkan jambi-jambi, ucapannya tidak diketahui maknanya, ataupun bentuk kalimat lain yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah wahai jemaah sekalian, meminta perlindungan kepada makhluk dalam hal-hal yang di luar batas kemampuan dan kapasitas mereka, maka sesungguhnya itu termasuk kesyirikan. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebagai mukmin kita meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kita juga yakin bahwa tidak ada tempat untuk melarikan diri, untuk menyelamatkan diri kecuali hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka. Jangan kamu takut dan bersedih hati serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu akan memperoleh apa yang kamu sukai dan apa yang kamu minta. Quran surat Fussilat ayat 30 dan 31. Menujulah ke Allah saja. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah tempat bergantung. Jika kita bingung bagaimana mencukupi biaya hidup kecil keluarga kami, bagaimana bayar kontrakan, bagaimana memenuhi kebutuhan kedua balita kami, bagaimana mencari pekerjaan baru dengan usia yang tidak muda, tidak fresh graduated, apalagi selang beberapa waktu kemudian datang badai permasalahan yang cukup besar dalam rumah tangga kami. Rasanya seperti semua jalan buntu, tidak tahu harus berbuat apa dan minta tolong kepada siapa. Sebenarnya minta tolong kepada keluarga adalah hal yang sangat mungkin dan mudah, tetapi pantang buatku meminta bantuan kepada keluarga, apalagi ego si anak rantau, malu menunjukkan kesusahan, terutama kepada orang tua saat kebingungan, keterpurukan, serta segala rasa bercampur aduk. Ada satu keyakinan, yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemelihara, penjaga kelangsungan hidup, serta pemberi rezeki dan solusi dalam setiap persoalan. Keyakinan yang akhirnya membuat semua persoalan yang saya hadapi secara perlahan dan pasti terselesaikan dengan cara inilah yang Masya Allah menjadi takdir yang indah buat saya. Mengapa kita harus menuju Allah? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Karena Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang pada mereka ada orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah pada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dengan menjawab, cukup Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta, Allah tempat meminta segalanya, dan Allah sebaik-baiknya pelindung. Hanya kepada Allah kita berharap dan bergantung. Saat kita bergantung hanya kepada Allah, tidak ada lagi yang perlu kita risaukan dalam hidup ini. Sebab kita yakin Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'ana. Saat kita lari ke Allah, berarti kita sudah berserah diri padanya. Tentu juga harus dibarengi dengan melakukan ikhtiar yang maksimal.
Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum khutbah kedua saya bacakan, berikut akan saya kisahkan sebuah cerita yang sesuai dengan judul materi khutbah di atas, yaitu 6 langkah, 6 step keluar dari kesulitan. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita sadar tidak sekali-kali meminta perlindungan, bantuan atau curhat kepada selain Allah. Ada satu keluarga yang kepala rumah tangganya sebut saja bernama Malik atau si Malik. Dahulu dia sangat kaya, dan setelah jatuh usahanya, dia miskin semiskin-miskinnya dan meninggalkan 3 perkara, 3 permasalahan. Yang pertama, satu, mempunyai hutang sebanyak 15 juta rupiah. Kedua, istrinya minta diceraikan karena si Malik berselingkuh. Ketiga, anak yang bernama Rifki akan dikeluarkan dari sekolahnya karena belum bayaran selama 1 tahun. Malik sudah berusaha maksimal untuk menyelesaikan masalahnya selama 3 tahun, namun tidak ada hasilnya alias jong. Maka Malik memutuskan untuk mengatakan say goodbye to the world, selamat tinggal dunia. Di tahun yang ketiga, tepatnya hari Minggu, jam 10 pagi, rentenir datang untuk mengancam dirinya. Jam 12 istrinya datang untuk minta cerai, dan ba'da asar anaknya mengatakan, Pak, hari Senin saya akan dikeluarkan dari sekolah. Apa yang dilakukan pada malam hari Seninnya? Sebetulnya menjelang sholat Isya, Malik mau bunuh diri. Namun sebelum bunuh diri, Malik melakukan 6 langkah, 6 step. Yang pertama, berwudu. Kemudian sholat hajat. Ketiga, baca Quran. 4, berdoa. 5, pasrah dan bersedekah seluruh isi rumahnya. Dari 6 kegiatan yang Malik lakukan sampai Malik lupa akan bunuh diri. Apa hasilnya 6 langkah yang dilakukan si Malik? Sebelum jam 10 pagi di hari Senin, rupanya Allah mengutus malaikat berupa temannya datang memberi uang sebesar 15 juta. Asalkan Malik membantu usaha temannya. Bayangkan, hanya semalam dengan melakukan 6 langkah, 3 masalah sulit terpecahkan. Hutang bisa terlunasi, istri rujuk kembali, dan Rifki tidak dikeluarkan dari sekolah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kesimpulan khutbah kali ini, ikhtiar memang diwenangkan, diharuskan, namun sebaliknya Allah dulu sebelum melangkah ke bab ikhtiar. Andai saja setiap masalah ke Allah dulu, mungkin permasalahan tidak seruat, tidak sehebat yang kita pikirkan. Jangan main-main dengan 5M. 5M. Yang pertama, M adalah main judi. Sebab judi adalah dalam bahasa Inggrisnya the root of the crime. Artinya judi itu adalah biang dari segala kejahatan. Yang kedua adalah madat, artinya pakai narkoba. Madon artinya bermain perempuan. 4, minum. Dan 5, maling. Dan tidak kalah bahaya, yaitu nomor 6, yaitu hutang. Baik hutang sama bank maupun hutang pada siapapun, seperti kisah Malik di atas. Yuk canangkan gerakan anti molimo di SMA 6 Cirebon khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Itu saja materi khutbah kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat hadirin yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin.
astaghfirullahaladzim walakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim wad'uhu yastajib lakum innahu huwal barrul karim.